Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalah ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkisahkan salah satu sahabat yang dipuji oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan perkataannya, ni'ma sayyid kunta fil jahiliyah, sebaik-baik pemimpin di zaman jahiliyah adalah kau. Wa ni'ma sayyid fil Islam anta, dan sebaik-baik pemimpin di Islam juga kau. Siapa orang tersebut yang dipuji oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kisah beliau sangat menakjubkan ketika beliau hendak menuju ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau beserta kaumnya ingin memuliakan dirinya dengan kemuliaan bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu di Madinah sedang bertepatan dengan hari Jumat. Kata para sahabat, kita sudah sedang mempersiapkan untuk sholat Jumat dan menunggu Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumahnya, naik ke atas mimbar. Ketika Nabi Muhammad keluar, semua para sahabat pandangannya hanya pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya pandangannya, hati semua para sahabat sudah memusatkan atau dipusatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun naik ke atas mimbar, memulai khutbahnya. Diriwayatkan Nabi Muhammad tidak mengeluarkan suatu kalimat, perkataan, kecuali para sahabat melihat seakan-akan kalimat tersebut berupa berlian atau permata yang keluar daripada mulut indah Nabi Muhammad SAW, sehingga kebisingan apapun tidak membuat para sahabat Nabi Muhammad ini menoleh kanan atau kiri. Semuanya fokus kepada lisan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika khutbah Jumat, ketika itu rombongan Jarir bin Abdullah datang masuk ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad sedang di atas mimbar. Akan tapi yang membuat Jarir bin Abdullah ini takjub, apa? Yang membuat Jarir bin Abdullah takjub ini, Jarir tidak melihat satu sahabat pun yang menoleh ke arah Jarir. Kalau kita mengetahui bahwasanya jika ada suatu perkumpulan kemudian ada orang baru yang datang, pasti ada orang yang melihat ke arahnya, ada orang yang melihat yang datang. Akan tapi kata Jarir bin Abdullah, aku berserta rombongan dengan kebisingan yang aku bawa, dengan suara ontaku, suara rombonganku, kata Jarir bin Abdullah, itu semua tidak ada salah satu sahabat yang berpaling daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka Jarir pun ikut duduk di dalam khutbah tersebut mendengarkan sampai selesai sholat. Ketika selesai sholat, tiba-tiba selesai sholat semua, tiba-tiba Jarir merasakan sesuatu yang aneh lagi. Apa? Orang yang tadi tidak melihat Jarir, tiba-tiba semua satu masjid matanya menuju kepada Jarir bin Abdullah. Yang mana Jarir heran, ini ketika Nabi Muhammad khutbah tidak ada yang melihat aku, bahkan aku ketika aku datang tidak ada yang melihat aku, tapi kenapa setelah selesai sholat ini semua orang melihat aku? Kemudian tiba-tiba ada salah satu orang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi Jarir bin Abdullah dan berkata, Inna salam yansurifu ilaika bi absarihim. Kau tahu tidak kenapa mereka daripada kita sahabat Nabi Muhammad tidak melihatmu ketika kau datang? Kata Jabir, kenapa? Kenapa mereka seperti itu? Sebelum ketika khutbah tidak ada yang melihat aku. Setelah sholat mereka semua melihat kepadaku. Kata orang tersebut, karena sungguh Rasulullah SAW telah memberikan kabar sebelum sholat Jumat tadi, telah memberikan kabar kepada kita bahwasanya akan datang seseorang daripada rombongannya dan mensifati sifatmu dengan detail. Kata orang tersebut, Rasulullah telah memberikan kabar mengatakan, yadkhulu alaikum rajul, akan datang kepada kalian seorang laki-laki min khairi ahlil Yaman, daripada sebaik-baiknya orang Yaman, ala wajhi mashatun malik, di dalam wajahnya itu tertampak pancaran kemuliaan, pancaran seorang raja. Maka dengan kabar tersebut Jarir merasa bahagia.
karena kedatangannya telah diberikan kabar oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Sehingga setelah selesai sholatnya, setelah selesai tasbihnya, zikirnya Nabi Muhammad SAW dan doanya setelah sholat setelah selesai, maka Jarir bin Abdullah pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertanya kepada Jarir, "Maja abik ya Jarir, apa yang membuatmu datang wahai Jarir?" Jarir datang mengatakan, "Ji'tu li uslima ala yadik, ana wa qaumi." Aku datang untuk masuk Islam wahai Rasulullah, aku berserta rombonganku untuk berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Dan aku berbaiat bahwasanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Jabir, aku membaiatmu agar kau bersyahadat, agar kau juga sholat, agar kau juga menunaikan zakat, agar kau juga berpuasa Ramadan, agar kau juga haji, dan juga agar kau juga memberikan nasihat kepada setiap muslim dan mentaati pemimpinmu walaupun pemimpinmu ini adalah seorang budak daripada negeri Habasyah, alias beserta aib-aib dan apapun yang ada dalam pemimpinmu kau harus mentaatinya." Maka Jarir bin Abdullah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, aku memanjangkan tanganku, memegang tangan kananmu untuk membaiatmu atas itu semua." Kemudian Jarir bin Abdullah pun tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Jarir bin Abdullah ini masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW kecuali Rasulullah sendiri yang membeberkan ridaknya agar Jarir duduk di atas ridak Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan Jarir? Ketika melihat Rasulullah memuliakan Jarir seperti itu, justru Jarir mengambil ridak Nabi Muhammad SAW yang harusnya tadi dibuat tempat duduknya Jarir, tapi Jarir mengambil ridak tersebut dan mencium ridak tersebut dengan bibirnya seraya mengatakan, "Akramakallah, Allah memuliakanmu ya Rasulullah seperti kau memuliakanku." Faltafatan Nabi ilaman ma'ahu. Kemudian Nabi Muhammad melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya seraya mengatakan, "In atakum karimu qaumin fa'akrimuh." Jika datang ke dalam majelis kalian orang mulia, maka muliakanlah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan Jarir untuk berperang atau untuk berdakwah ke salah satu daerah di kota yang namanya Dhul Khulasah, yang mana Jarir ketika itu mendapatkan mandat dari Nabi Muhammad SAW, diterima oleh Jarir bin Abdullah mandat tersebut, sehingga Jarir mempersiapkan tunggangannya. Ketika menaiki tunggangan tersebut, Jarir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, aku ini adalah orang yang sangat tinggi." Dan ketika itu Jarir bin Abdullah sangat tinggi. Sedangkan aku ini ketika naik kuda, aku tidak merasa nyaman karena kuda ini terasa kecil bagiku ya Rasulullah, sehingga aku mungkin akan terjatuh dalam kuda ini. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW memukul dadanya Jarir bin Abdullah seraya mengatakan, "Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan." Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempatnya dan juga Allah menjadikannya dia kunci daripada hidayahnya para manusia. Dengan setelah doa tersebut, ketika Jabir naik kuda tersebut akan menjadi tetap karena berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada mendapatkan mandat daripada Nabi Muhammad SAW, banyak daripada orang-orang yang didakwahi oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah masuk Islam dengan tanpa peperangan, masuk Islam dengan relawan, masuk Islam dengan karena kemuliaan dan akhlak daripada Jarir bin Abdullah yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hidup juga setelah daripada khilafahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, membantu daripada kemaslahatan Islam, dan juga hidup di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ikut juga membantu daripada dakwahnya Sayyidina Umar bin Khattab di dalam khilafahnya, sehingga dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ni'ma sayyid kunta fil jahiliyah." Sebaik-baik pemimpin adalah kau di zaman jahiliyah, dan juga sebaik-baik pemimpin dalam Islam adalah kau juga. Dan kisah itu
dikarenakan karena ketika perkumpulan Jabir bin Abdullah dengan Sayyidina Umar, ada seseorang daripada sahabat Nabi Muhammad yang buang angin, sehingga para sahabat ada suaranya, ada baunya, akan tapi semua orang tidak ada yang berani ngaku karena malu untuk wudhu. Sehingga Jabir mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, perintahkan kita semua untuk wudhu, biar semuanya kita wudhu, biar tidak ada yang malu tadi yang buang angin. Maka Sayyidina Umar memerintahkan semua untuk wudhu, dan dikatakan dipuji Sayyidina Jarir bin Abdullah dengan kemuliaan pemimpin di jahiliyah dan juga pemimpin di Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.